sampai jam 3:23 saya masih pusing. But I'll try. Saya mencoba terus, mudah-mudahan bisa. Jadi saat saya baca angle mana yang bagus untuk digunakan, mungkin ya mem, ini bukan pengalaman, mungkin netral, angle netral. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Mungkin kalau belum ada pengalaman, kira-kira jawabannya bisa terkait dengan kalau melihat video pembelajaran, nyamannya melihat angle yang dari sebelah mana? Yang netral ya Ibu ya? Kenapa Ibu? Sepertinya lebih mudah digunakan karena kita sebagai guru lebih fokus berbicara, apalagi saat ini tidak ada audiensnya, tidak ada peserta didiknya, jadi lebih fokus ke kita sebagai pembicara utama. Oke. Terima kasih Bu Farah atas jawabannya. Thank you, ma'am. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke, ma'am. Silakan Pak Andrian. Oke, ini saya ingin membagi pengalaman saja mungkin. Karena saya lakukan itu dengan menggunakan HP. Aplikasinya X Recorder. Jadi pertama saya buat slide PowerPoint terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke filenya ke HP, smartphone, kemudian baru menggunakan aplikasi X Recorder tersebut. Caranya ya juga menggeserkan dengan menggunakan jari tangan saja untuk mengalihkan, menggerakkan PowerPoint tersebut dari awal dan seterusnya seperti itu. Itu pengalaman saya kalau merekam video lewat HP. Untuk saat ini, sekarang mungkin dibantu oleh teman saya tadi belum selesai, man. Sekali lagi masih proses. Oke Pak Adrian. X Recorder yang pernah digunakan materi apa Pak Adrian? Materi caption kelas 12 ada kemarin itu kan di sekolah ada untuk membuat video pembelajaran. Ya. Itu sangat sederhana, mungkin tidak begitu banyak yang perlu dilakukan, cuma PowerPoint gitu saja. Pengalaman saya. Oke. Jadi download aplikasi dulu untuk HP-nya ya di Android, kemudian membuat PPT di laptop, kemudian ditransfer filenya ke handphone berarti Pak Andrian ya? Iya Bu. Oke. Angle yang biasa digunakan yang mana Pak? Kalau itu cuma kelihatan mata medium shot. Medium shot ya? 4B ini, satunya medium shot. Ya. Medium shot. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Pak Andrian. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing pengalamannya? Mem. Pak Roma, silakan. Kalau saya kemarin tuh ada buat, itu hanya melalui ya netral aja, yang melalui webcam, ya, kamera laptop saja gitu kan. Karena untuk Angela yang lain gitu kan, itu kan bergerak apa semua gitu kan, jadi perlu bantuan orang, sementara ini agak susah mencari orangnya gitu kan. Kalau dari lain, nah itu. Jadi yang kita sendiri itu kan, jadi ya pakai laptop itu aja gitu kan, karena nggak bisa gitu. Berarti pakai apa Pak? Pakai Zoom kah atau Google Meet atau apa? Pertama kalau kemarin saya buat aplikasinya waktu itu kan pakai Screencastify yang extension dari Google Chrome itu. Di limit dia cuma 5 menit itu dibuat pembuatannya. Itu kan sebelum menggunakan aplikasi lain kayak Camtasia gitu kan.
pakai screencast tipe itu, jadi belum, masih standar lah ya tampilan. Berarti Jadi semacam screen recording begitu. iya, sama dia sih sebenarnya. Screen recording tapi ada wajah Bapak nampak atau enggak? Ada, Bu. Jadi tinggal kita hidupkan saja. Maunya suara dia screen-nya maksudnya di sini ada 3, Bu. Yang pertama itu layar, kemudian sound, suara, kemudian gambar melalui kamera. 3 ini. Kita mau yang mana gitu? Atau suara saja bisa, atau suara sama layar bisa, atau suara tanpa layar tanpa suara, video bisa gitu. Tergantung kita mau yang mana diaktifkan. Kalau penggabungan ketiganya, is it possible? Possible. Oke. Tadi apa Pak aplikasinya? Screencast tipe. Oke. Udah ada saya share juga dulu sama teman. Kan bagi yang nggak mau ribet kali gitu kan, pakai laptopnya, dia ringan sekali, dia cuman extension saja di Google, jadi nggak perlu online. Cuman waktu downloadnya, penginstalannya dia perlu online sebentar saja, ringan kali, hanya beberapa MB filenya. Cuman dia di limit, kalau yang Pro baru bisa lebih dari 5 menit. Oke. Iya. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Roma, informasi baru untuk kita semua. Ada juga sebenarnya yang mudah itu PowerPoint-nya, sekarang sudah ada aplikasi visualnya, bisa nampak wajah kita, tapi hanya untuk Office 2019. Jadi kalau Office-nya di bawah itu kayaknya belum bisa untuk yang fitur wajah, nampak wajahnya. Kalau yang biasanya kan hanya voice ya, voice over, PPT with voice over. Kalau tuntutan yang hari ini adalah karena video, jadi kalau Bapak Ibu punya PPT yang versi 2019, sebenarnya itu bisa dilakukan. Itu solusi dari Pak Roma tadi sangat menarik, katanya ringan sekali aplikasinya. Thank you Pak Roma for bringing us the idea of that. Oke. Next. Ada dari Bapak Ibu yang ingin sharing pengalamannya terkait dengan pembuatan video praktik pembelajaran? Saya yang belum pernah dengar itu siapa ya? Ibu Septiani adakah? Ya, Bu. Ibu Septiani silakan Ibu, sharing pengalamannya terkait pembuatan video pembelajaran. Kalau saya Bu, jujur belum pernah Bu buat video pembelajaran. Oh, belum pernah ya. Baru hari ini lah saya belajar Bu. Jadi saya coba nih pakai KineMaster Bu. Kemudian setelah saya record dari HP kan, saya coba edit melalui KineMaster. Yang saya gunakan netral Bu. Angle-nya diambil netral ya. Oke. Bagaimana pengalaman pertamanya Bu membuat video pembelajaran? Excited sih Bu, cuman kepo juga jadinya, ini macam mana ya, kok tiba-tiba hilang, kok macam gini, bertanya sendiri, cari jawaban sendiri, seperti itu Bu. Semoga nanti hasilnya bagus Bu. Oke, thank you. Thank you Ibu Septi. Ada yang lain dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan selanjutnya mungkin ya? Aspek penting apa yang perlu diperhatikan dalam membuat video pembelajaran dan mengapa? Saya coba Ibu Rini. Bu Rini apakah sudah bergabung? Iya, Ma'am. Bu Rini gimana? Aspek apa yang perlu diperhatikan Ibu saat membuat video pembelajaran? Aspek yang utama itu biasanya saya menganalisis tujuan dari pembelajaran itu dulu, Ma'am. Kemudian penyajian materi. Kemudian durasi videonya juga, kalau bisa jangan terlalu lama, nanti takutnya siswa itu malah bosan gitu. Betul. Kemudian juga memperhatikan layout-nya gitu, Mem. Kalau misalnya PowerPoint, layout-nya dibuat semenarik mungkin.
Kemudian alat-alatnya juga mem seperti handphone, kan karena biasanya saya pernah buat video itu tanpa bantuan orang lain. Jadi biasanya saya juga menyiapkan tripod gitu. Oke. Ketika mengeditnya saya menggunakan Filmora, tapi itu mem kalau pakai Filmora kok rasanya agak berat gitu dan butuh Ya, waktu yang lama gitu. Itu juga Iya. saya pengalaman Filmora itu sampai tengah malam hanya untuk video berdurasi 3 menit aja ya. Iya, kadang dia nge-lag gitu, tiba-tiba dia nge-freeze, nggak bergerak sama sekali. Jadi memang takes time gitu. Betul sekali. Ada yang lain, Bu? Jadi supaya lebih gampang itu biasanya juga harus ditulis dulu naskah videonya nanti mau seperti apa, alur ceritanya gitu agar lebih mudah nantinya gitu, Mem. Nah, menurut saya aspek-aspek ini penting diperhatikan agar hasil video pembelajarannya itu yang bisa dihasilkan itu bagus gitu. Oke. Yang pernah dibuat kalau boleh tahu materi apa, Bu Rini? Materi opinion, Mem. Opinion. Oke, menarik sekali. Berarti ini sudah berpengalaman ya? Tapi nggak pengalaman banget, Mem. Masih banyak kurangnya. Iya, ya, belajarnya berarti sudah pada tahapan selanjutnya begitu ya, Bu Rini ya? Iya, Mem. Oke, terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama, Mem. Selanjutnya, can I have Ibu Irdian Febri? Yes, Ma'am. Oke, silakan Ibu Irdian. Aspek apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan kalau menurut saya hampir sama juga, Ma'am, sama Ibu Rini tadi. Otomatis di dalam video itu merangkap nanti langkah kegiatan kita, komponen di dalam pembelajaran, Ma'am, kayak pre-activities, whiles, and post-activities-nya. Jangan nanti video kita cantik, rupanya isi videonya tidak mencakup komponen tersebut. Seperti itu, Ma'am. Ada lagi? Kalau pengalaman saya pernah membuat video pembelajaran itu sebelum ibaratnya persiapan untuk daring ini, sebelum saya waktu itu tahu bahwa masuk dalam tahap 2 PPG ini, Ma'am, pernah saya buat itu untuk materi offering help, saya menggunakan screen recorder yang ada di HP, Ma'am. Itu pengalaman saya, kemudian diedit di Master. Oke. Cuman belum mahir kali lah, Ma'am, karena setelah itu kan ikut apa ini, jadi terfokusnya mengikuti PPG ini yang terkadang tugas sampai tengah malam seperti itu. Jadi sekali itu buat, habis itu nggak ada buat lagi, Ma'am. Oke. Hanya untuk materi yang pertama, offering help. Offering help, ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Irdian. Thank you, Ma'am. Oke. Bagus sekali ya, ternyata ada beberapa Bapak Ibu yang sudah berpengalaman atau setidaknya sudah pernah mencoba membuat video pembelajaran. Kayaknya saya perlu 2 lagi. Ibu Yusdarlina Nasution. Silakan Ibu. Hadir. Silakan Ibu Yusdarlina. Ini pertama kali saya belajar membuat video, sebelumnya nggak pernah. Jadi begitu banyak hal yang harus saya perhatikan. Cuman intinya menurut saya dalam membuat sebuah video pembelajaran itu, kegiatan inti dari pembelajaran itu harus masuk, itu aja sih. Cuman masalah editing itu berat sekali bagi saya karena ini baru pertama kali mencoba seperti itu. Oke. Ya. I feel you, Ibu Yusdarlina. Berarti ini sudah pada prosesnya, tahapnya sudah sampai mana, Ibu Yusdarlina? Saya mencoba untuk ngeditnya pakai Master, Mem. Terus kan karena saya punya anak bayi, jadi kan nggak ada yang bantu, Mem. Jadi tadi pakai kayak video selfie gitu lewat HP saya cobanya, Mem.
Saya nggak tahu lah Boleh, nanti boleh. hasilnya seperti apa. Heeh. Cuman itu sedang proses mengedit. Tidak apa-apa. Yang penting itulah salah satu tujuan salah satu aktivitas kita. Setidaknya walaupun hasilnya belum sempurna, setidaknya memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian bahwa itu salah satu proses yang bisa kita lakukan untuk membuat pengajaran pengajaran bahasa kita menjadi menarik dan CBT based begitu ya. Oke. Iya, Tidak apa-apa misalkan ada kurang dan lebihnya itu, saya kira hal yang sangat wajar. Kita semua belajar ya. Terima Iya. kasih Bu Yus Darlina. Sama-sama, Mem. Apalagi punya baby begitu ya, agak cranky nanti bisa jadi. Oke, well, ada satu peserta lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya membuat video pembelajaran. Atau saya panggil lagi nih. Pak Muhammad Munawir, silakan Pak. Pak Muhammad Munawir, are you there? Tidak merespon. Ibu Murhani. Tidak juga. Ibu Rizka Nelita. Halo. Mem, izin. Silakan Cecep. Karena tidak ada yang merespon, biar saya coba ya kan. Silakan Mohon Pak. maaf, saya baru gabung juga tadi sholat dulu. Silakan. Jadi kalau pengalaman membuat video ini sebetulnya memang baru pertama ini Mem. Kalau bagi saya tadi nyoba menggunakan Filmora. Udah alhamdulillah udah bisa sih, saya udah cukup mengerti lah menggunakannya. Cuma kalau saya lihat di contoh-contoh di YouTube itu begitu bagus gitu, mereka ada latar belakangnya, ada ininya bagus gitu kan. Kalau saya belum sampai tahap itu, karena kesulitannya ternyata untuk menghilangkan latar belakang itu harus menggunakan yang basic warna hijau. Nah, saya nggak ada kain warna hijaunya, nggak ada tadi, jadi itu jadi apa. Terus setelah saya jadi video, saya lihat lagi video saya, jadinya saya kelihatan gitu bukan ngajar, kayak ngelawak itu kalau saya lihat video saya gitu. Karena kenapa begitu? Mungkin gestur saya berbicara dan itu karena ini pengalaman pertama Mem, jadi sangat sulit menampilkan mimik, kemudian menyesuaikan dengan bahasa, sehingga bahasa Inggris saya jadi belepotan banget kelihatannya. Jadi kawan-kawan tolong share lah, malu lah saya pikir belepotan nih, apalagi WFP dia pasti udah nyengir-nyengir di sana, tahu banget nih. Tapi ya ini satu yang sangat menarik Mem. Saya pikir kalau terus ini sedikit ini saya yakin saya akan bisa membuat yang lebih menarik daripada ini. Cuma karena mungkin ini waktunya terlalu sedikit gitu kan. Di situ saya harus belajar membuat, kemudian saya juga langsung belajar di saat itu juga saya langsung belajar gitu. Jadi ya itu dia. Mudah-mudahan dengan bimbingan Mem nanti kan insya Allah saya jadi agak profesional dikit kan untuk buat videonya. Tuh Mas abang saya, Bang Ramadan senyum tuh, dia udah siap mungkin Mem ya. Ya mungkin itu Mem yang bisa saya sampaikan Mem. Oke, terima kasih Pak Cecep. Jadi yang perlu ditingkatkan dari Pak Cecep dan teman-teman semua ini sepertinya hanya soal jam terbang saja ya, jam terbang membuat video pembelajarannya. Saya kira semua orang berproses. Pak Roman sudah siap dengan screen Castify-nya ya. Oke. Ya memang betul ya apa yang disampaikan Pak Cecep tadi soal green screen ya, itu juga penting. Green screen, lalu tadi saya lihat di salah satu tutorial juga tidak hanya green screen, ternyata juga ada blue screen gitu. Jadi setiap aplikasi kayaknya punya spek yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada satu lagi mungkin ada yang menyampaikan pengalamannya sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Tidak ada? Oke. Saya kira
Ada? Bu Lailatul Abidah? You want to say something? Yes, Bu. Oke. Menanggapi dari Pak Cecep tadi ya, Bu, saya pengalamannya sama dengan Pak Cecep. Jadi ketika take kamera itu lebih susah daripada kita ngajar langsung gitu. Karena kan kita pertimbangannya kan kalau misalnya di video itu tentu dia bisa dilihat berkali-kali gitu kan. Jadinya kita pastikan harus benar-benar bagus gitu. Jadinya harus kadang sampai take berapa kali gitu baru bisa bagus. Kadang-kadang secara spontan itu prosesnya juga entah kemana lari-lari kayak gitu. Kalau misalnya video pembelajaran pernah saya tapi bukan yang nampak muka seperti ini yang ini baru pertama kali ini. Paling kalau misalnya ke siswa itu saya pakai PowerPoint yang divideokan kayak gitu. Jadi semacam ya ada animasinya gitu. Cuman kesulitannya di tempat saya itu waktu ketika saya buat video itu tidak semua peserta didik itu bisa mengakses gitu. Walaupun itu di share-nya itu lewat WA grup gitu. Cuman alasan mereka, Bu, saya tidak ada paket kayak gitu. Jadi ya memang tidak semuanya, tapi sebagian seperti itu gitu, Bu. Kesulitannya kalau dalam video, makanya yang di yang di PPL ini saya sebisa mungkin videonya cuman nggak terlalu besar gitu, bisa dikompres atau gimana, tapi yang pasti tetap jelas gitu. Kalau terlalu besar kasihan juga peserta didiknya untuk mengaksesnya itu kan butuh kuotanya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Untuk yang sekarang pakai aplikasi apa, Bu Lailatul Abidah? Saya pakai Filmora yang ini, coba, tapi belum jadi, lagi on proses. Seperti Pak Cecep berarti ya pakai Filmora. Udah jago-jago nih kalau udah pakai Filmora. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya kira sesi untuk diskusinya saya cukupkan sampai di sini. Sudah sekitar setengah jam ya kita lakukan untuk diskusi ini. Selanjutnya kita menuju ke sesi selanjutnya, yaitu presentasi. Harapannya Bapak Ibu bisa mempresentasikan apa yang sudah dibuat nanti sehingga pengalamannya bisa diambil pelajaran oleh teman-teman yang lain. Silakan, ada yang mau mempresentasikan, ada yang sudah jadi? Atau masih konsep dulu, enggak apa-apa. Tidak ada? Sepertinya belum pada selesai, Mem. Konsepnya dulu deh. Apa itu namanya? Naskahnya. Naskahnya boleh. Saya coba ya, Mem. Silakan, Pak Roman. Atau ada kekurangan. Saya share screen aja ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nampak nih, Pak. Tunggu. Pak Roman nampaknya sudah ada green screen ini. Udah, Mem, dia sengaja beli katanya kemarin. Makanya saya tanya, itu buat apa kayak keranda, saya bilang. Nah, ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, today we will learn about the application letter atau surat lamaran pekerjaan. Jika kalian sudah tamat dari sekolah, kadangkala kalian bertanya sama teman, abang kalian, guru, dan sebagainya tentang perusahaan mana yang sedang mencari karyawan. Teman atau abang kalian akan menjawab, ada perusahaan PCAD misalnya. Terus kalian bertanya lagi, apa aja persyaratannya? Abang kalian menjawab, pertama surat lamaran, kedua daftar kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini. Yang pertama yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus, lisan dan tulisan berbentuk surat lamaran kerja. Menyusun surat lamaran kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu surat lamaran post of the application letter. Application letter itu
ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Bulannya didahulukan, baru tanggal, kemudian tahun. Kemudian yang kedua yaitu aja menggunakan nama return to apply. So, the application letter is to open address, date, employer address, celebration, okay. For the next meeting, you will present the result of your discussion group in Google Meet, and then hit mind mapping in mindmaster.com. I think that's all our study today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Roma. Itu durasi berapa menit Pak Roma? Durasi 7 Bu. 9 9.30 itu ya? Ya enggak sampai sih sebenarnya. Ya 9.30 menit. Oke. Pak, ada feedback untuk Pak Roma, Bapak Ibu? Apa mungkin Pak Roma kurang senyum dan sebagainya? Boleh diberi feedback Pak Roma. Itu yang lupa itu Bu. Apa? Kurang senyum, Man. Feedback dari saya, Bu. Silakan Pak Diki. Pak Roma udah maju satu langkah. Saya masih editing, belum siap. Jadi masih hari ini benar-benar saya dikerjain, aduh. Sudah betul nih, saya belum siap. Jadi Pak Roma melihat Pak Roma, aduh udah lega rasanya Pak Roma nih. Saya masih deg-degan nih, belum siap. Luar biasa Pak Roma. Good job, good job. Terima kasih Pak Diki. Pak Roma, aplikasinya Screencastify tadi. Saya presentasikan ya Bu. Saya aplikasi pakai Camtasia Bu. Kemarin tuh Screencastify itu waktu yang pertama gitu Bu. Jadi di sini saya terangkan lagi sedikit ya Bu. Yang pertama kalau pakai Camtasia kan ini karena dari PowerPoint dia otomatis nanti Bu. Karena dia sinkron antara Camtasia sama PowerPoint sinkron, jadi begitu kita sudah record layar PowerPoint dia langsung masuk otomatis. Kemudian karena saya pakainya bukan kamera webcam dari laptop, karena dari laptop kurang bagus gambarnya kan, saya ngambil dari HP lagi gitu kan. Nah, saya impor, baru saya edit gitu kan. Nanti di sini misalnya ada di sini suara video kita, kemudian yang di bawah itu video layarnya, baru kita satukan gitu. Oke, got it. Ya, ini macam-macam Filmora aja ya. Berarti ya, Camtasia ini sebagai video editing ya? Iya, misalnya yang kayak gini kan Bu, kita menghilangkan backgroundnya gitu kan. Jadi hilang backgroundnya memang harus hijau dia sih. Kalau pokoknya warnanya kontras lah. Jangan warna belang-belang, jadi susah dia. Kalau bisa pakai bajunya jangan pula warna hijau juga gitu kan. Nanti invisible gitu ya. Iya. Oke. Bagus Pak Roma. Ada lagi feedback untuk Pak Roma? Mungkin kalau dari saya itu Pak Roma Iya Bu. terkesan membaca gitu tadi tuh. Iya, karena itulah karena di awal materinya belum ya. Gimana ya, kata-katanya udah disusun, udah ditulis itu naskahnya Bu, karena lain juga yang kebaca gitu kan. Kata Bu Rosa arah pandangnya ke kamera gitu. Jadi dari interaktif. Okay students, today we are going to learn about application letter gitu, mungkin dia kurang senyumnya kurang nampak jadinya. Oke. Kalau dari segi konten, feedback saya
ini mungkin yang perlu di-highlight oleh Bapak Ibu, kalau PowerPoint itu berarti yang disajikan di PowerPoint itu points gitu. Jadi dia membantu visual kita, alangkah bagusnya kalau pakai smart art begitu ya. Atau insert apa itu yang simbol-simbol itu, jadi secara visual itu lebih menarik ketimbang sekedar kata-kata. Pun kita kalau menyimak orang lain presentasi kan kalau isinya tulisan semua kan secara visual kurang menarik gitu. Tapi overall it is good karena sudah menjadi yang pertama gitu ya Pak Muharram, dan selebihnya kalau ada pepatah bahasa Arab tuh al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi gitu. Yang pertama itu bagus walaupun setelahnya lebih bagus, tapi yang pertama itu punya value. Oke, thank you Pak Roma. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau mempresentasikan? Ya, saya boleh lah, biarpun setengah, baru pembukaan dan sampai ke materi aja, belum penutupan sih. Boleh. Tampilkan aja lah. Iya, nanti tolong dikasih feedbacknya. Ini Pak Roma sama Pak Cecep satu sekolah atau bagaimana? Kami tetanggaan, Mem. Oke. Tetanggaan kecamatan maksudnya. Terlihat akrab sekali. Oh iya, Pak Cecep. Ya. Ini yang pakai Filmora ya? Iya. Mana suaranya Pak Cecep? Kok nggak dengar saya? Mem tuh, laptop saya ada jongkok nih. Oh, bentar. Bentar ya, saya ulang. Karena agak berat ini apanya. Kelihatan, Mem? Belum sih, malah menghilang. Anda nah ini sudah. Belum terdengar sih suaranya. Memang laptopnya kayak gini, Mem. Oke. Kalau di saya kedengaran. Materi presentasinya, konten materinya? Setelah ini nanti kan saya ngecek absen dulu. Saya jelaskan sedikit, kasih apresiasi sedikit, nanti baru ada materi. Nah, Screen-nya banyak sekali. nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Padahal udah full nih. Tapi dari gesture-nya terlihat sudah menarik sih, Pak. Sudah sepertinya interaktif sepertinya. Saya belum melihat mendengar suaranya sebelumnya. Materinya apa Pak Cecep? Offer and suggestion, Ma'am. Oke. Berarti ini sudah berapa persen Pak Cecep? Ini sih sudah 80% sih, tinggal nanti membuat video penutupannya saja di bagian penutupan gitu. Oke. Cuma ini kan butuh dipotong-potong lagi kayaknya nih. Iya. Karena terlalu banyak ngobrolnya saya di sini. Untuk
pembukaan sampai apresiasi saja sudah ada waktu 5 menit kayaknya. Materinya sekitar 4 menit. Atau kita cepatin lah di materi. Yang penting pre-activity, whilst, dan post-activity-nya terlihat Pak Cecep. Iya. Oke. Ini memang agak berat sih kalau Filmora ini, Mem. Ya, nanti juga itu makan waktu ininya Pak, renderingnya. Tadi berapa kali nih macet-macet ya. Ketika di rendering itu macet-macet dan ngeblank. Padahal saya sudah pakai lumayan nih. Core-nya Core i3 jongkok. Core i3. Nah, ini di materi di sini bentar lagi. Oke. Nah, ini saya gabung dengan Oke. Materi yang kemarin di embed. Saya gabung di situ. Ya itu kok baca, oke. Iya, ini bahannya. Oke, sudah? Ada tambahan untuk Pak Cecep? Hasil kreasi Pak Cecep. Tidak ada. Kalau dari saya itu sekilas tadi Pak Cecep di konten materinya yang expli tadi ya. Iya. Expli tadi Bapak kayaknya menyampaikan tentang frase untuk offering sama suggesting ya. Yes, Ma'am. Kalau bisa, kalau karena levelnya apa Pak levelnya, SMP atau SMA? SMK, Bu. SMK ya? Iya. Saya kira cukup 5 lah Pak, 5 atau 6 yang disajikan. Oh gitu, Ma'am. Kebiasaan kita tuh apa sih? Jadi mungkin Bapak dapat frasenya dari mana? Phrases, expressions, suggestions. Itu dari buku kurikulum 2017, revisi 2017. Memang banyak gitu ya, kayaknya lebih dari 10 tadi ya? Iya, memang banyak deh. Secara kognitif, kalau mengingat ekspresi sebanyak itu kan kayaknya sulit gitu. Tapi kalau memang sudah jadi begitu ya, that's okay jadinya. Sekedar saran nanti jadinya. Oke. Yes, ada saran lain dari Bapak Ibu? Kenapa memilih menggabungkan expli dengan videonya itu, Pak? Dalam bayangan saya, dalam membuat video pembelajaran itu
ada pre-activity-nya kan. Kemudian inti kegiatannya itu yaitu saya nggak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi, saya tampilkan saja materinya gitu kan, lebih menarik. Kalau saya yang menjelaskan kayaknya kurang menarik gitu. Oke, that's okay. Ada lagi? Sudah berapa persen ini Pak Cecep? Bu Lailatul Abidah, silakan. Mau nanya sama Pak Cecep. Silakan Bu. Boleh Bu. Itu platform yang digunakan apa Pak? LMS-nya? Untuk mengedit editornya, video editornya Bu. LMS untuk belajar siswanya Pak. LMS untuk belajar siswanya. Oh, kami pakai Google Classroom biasanya Bu kalau untuk daring ini. Oh, berarti videonya itu di-upload ke Classroom. YouTube atau ya di-upload ke Google Classroom. Oke. Sudah? Oke. Oh ya, sekalian ini tadi Baik, terima kasih. mengikuti follow up dari pertanyaan Bu Lailatul Abidah. Nanti untuk prosesnya, proses unggah produk pesertanya, jika memang itu kayaknya enggak mungkin ya. Is it possible Bapak Ibu to upload the video, the raw video into the LMS? Sepertinya enggak bisa ya. Kalau kemarin Mem di materi apa itu sama Mem Rena itu bisa Mem, kita menghasilkan videonya bisa. In case if that is not possible, boleh nanti Bapak Ibu mengupload ke YouTube-nya masing-masing, lalu linknya diberi seperti yang kemarin itu, ditaruh di PDF, linknya dituliskan di situ, terus nanti saya merujuk ke YouTube-nya begitu. Kalau memang dirasa tidak bisa, kalau bisa, that's good. Oke. Terima kasih Pak Cecep. Ini sudah berapa persen Pak Cecep? 80% lah, Mam. 20% lagi. Oke. Ntar lagi saya mau shooting lagi nih. Oke. Gimana Pak Roma? Kalau untuk sementara kayak Pak Cecep tadi kan, kalau dia mau belum seperti apa tadi, nggak usah gunakan Filmora tadi, bisa dia dibuka aja di PowerPoint, masukkan videonya, baru kita pakai aplikasi Screencastify itu lebih cepat ya Bu. Jadi langsung jadi nyatu videonya, langsung kita terangkan pakai kamera laptop tapi itu kan, karena dia kamera laptop sinkron lebih cepat dia gitu. Karena kalau Filmora ini sebenarnya untuk editing yang lebih pro begitu ya? Kayak lebih pro gitu kan. Jadi untuk menghasilkan video yang lebih bagus gitu kan. Karena kalau untuk sementara menyelesaikan tanggung jawab kita saat ini, apalagi karena peralatan misalnya belum ada, misalnya kayak apa tadi green screen itu gitu kan. Jadi pakai Screencastify itu lebih bagus, lebih ringan dia gitu kan, lebih cepat ya. Kita buka aja dia layar semua kita tangkap, videonya ditangkapnya juga, sama suara ditangkap gitu kan. Jadi langsung tergabung semuanya gitu Bu. Oke, terima kasih. Saran dari Pak Roma bagus sekali. Ini Pak Cecep nampaknya pengen yang pro gitu Pak Roma. Pengen mengejar nilai 100. Bukan yang pro nyoba, Mam. Oke, caranya bagus sekali Pak Roma. Saya juga baru tahu ini yang Screencastify ya. Oke, terima kasih. Nanti kami coba. Terima kasih Pak Roma, Pak Cecep. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin mempresentasikan, ingin sharing hasil yang sudah dibuat. Ada? Ibu-ibu nih yang belum. Tidak ada. Belum selesai semua. Atau naskahnya boleh enggak apa-apa dipresentasikan konsepnya. Pak Andrian, I will try next time. Oke. Itu Pak Roma ditanya Ibu Cahaya. Apa nama aplikasinya Bang?
Sudah nampak orang Riau belum nih? Silakan Bapak Ibu yang lain, apa belum selesai memang? Belum selesai, Mem. Belum selesai ya Bu Farah? Oke. Masih galau. Masih galau, oke. Naskahnya enggak apa-apa. Ibu Lailatul Abidah nampaknya tadi sudah mencoba Filmora Bu Lailatul. Enggak, Mem. Masih editing. Masih editing, oke. Kalau tanya boleh, Mem? Silakan. Saya kan pakai Edmodo LMS-nya. Jadi kan tidak semuanya video. Waktu menanyakan kabar itu di ini aja, pakai di halamannya itu kita tulis gitu. Jadi kayak kita buat role play gitu jadinya kan di situ. Jadi saya pakainya screen recorder gitu. Menanyakan kabar, halo bagaimana kabarnya itu loh, ditulis di halaman Edmodo-nya, di kelasnya, baru di screen record gitu. Oke. Nggak full video. Saya kurang begitu paham yang disampaikan Bu Lailatul Abidah. Tapi tadi saya sempat melihat Pak yang punya Pak Roma, itu misalkan KD dan sebagainya, mungkin ditampilkan slide video itu. Ya, kalau itu ya tidak apa-apa begitu, tidak perlu dibacakan satu-satu mungkin. Apa pertanyaan gitu, Bu? Misalnya gini loh, Bu, kan LMS-nya pakai WhatsApp gitu, di WhatsApp group. Jadi kan kita nggak video terus kayak menanyakan kabar, assalamualaikumnya gitu kan nggak video terus kan, kecuali kita kasih medianya apa penjelasan materinya gitu baru video gitu, Bu. Kalau gitu malah nggak terlihat ininya, Bu. Pre, whiles dan post activities-nya. Maksud Ibu videonya itu hanya kontennya begitu kan? Ya, di video juga, cuman videonya itu gabungan antara media pembelajarannya dengan kayak kita kan pakai WhatsApp grup, Bu. Jadinya kan anak itu waktu kita menyapa kan menyapanya kita tulis di WhatsApp gitu loh, Bu. Bisa Bu Lela. Iya. Tapi dia kalau di Camtasia itu bisa dia tangkap layar. Kita kan buka WhatsApp-nya di Google di web di brosur kan. Itu bisa terekam juga nantinya. Baru kita satukan nanti lagi di Camtasia. Iya gitu maksudnya. Jadi saya pakainya kayak gitu. Iya bisa. Screen recorder gitu. Oh silakan. Yang penting itu nanti terrecord dalam satu video utuh kan ya? Iya. Oh iya. Masuk ke. Oke. Thank you Ibu Lailatul Abidah. Ada lagi? Ini sesi presentasi, tidak ada yang presentasi. Belum selesai semua ya. Baik Bapak Ibu, jika memang belum banyak yang belum nampaknya masih pada proses semuanya ini. Kami tunggu sampai malam kira-kira jam 8 ya untuk submit videonya. Dan sekarang untuk Ibu Evi mau menyampaikan sesuatu? Mem. Silakan. Jangan jam 8 lah, Mem. Jam berapa, Bu? Please, turn in the 8 o'clock, Mem, please. Yep. What time do you want? Jam 12, Mem. Jam 12. Saya ngoreksinya berarti jam 1. Koreksinya besok aja, Bu. Koreksinya. Besok kita nih. Jam gimana? Laptopnya hang, Mem. Hang. Laptopnya hang. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya tunggu sampai jam 12 ya berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih, Mem. Kami saya lama, Bu. Oke, baik. Editingnya ya perlu waktu banyak ya. Ya, Bu. Oke. Apalagi learning by doing, Bu. Masih ini ya meraba-raba. Baik Bapak Ibu, karena memang sudah tidak ada yang presentasi lagi, Bapak Ibu masih tahap finishing, tahap editing videonya. Kami memahami itu sangat butuh waktu sekali, walaupun hanya membuat video berdurasi 7 sampai 10 menit ya, ternyata proses di balik itu perlu waktu yang sangat banyak gitu. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, jadi setelah ini Bapak Ibu log out dari web meeting pengantar. Ini kan kita di web meeting pengantar ya. Log out di web meeting pengantar, kita ke refleksi hari ini ya. Ya, refleksi, nanti masuk ke web meeting refleksi. Setelah ini langsung ya Bapak Ibu?
Siap, Mem. Oke. Untuk sesi diskusi dan presentasi kami cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita langsung ke web meeting refleksi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.